maka ketika kita sehat ini gunakan nikmat sehat untuk dijalankan, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Inilah wujud syukur yang sebenar-benarnya. Salawat dan salam jangan sampai lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar menjadi manusia muslim yang sejati, maka sudah seharusnya, sewajibnya kita senang bersolawat. Dengan kita senang bersolawat, insya Allah kita akan mencintai Rasulullah. Dan kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah namanya orang cinta, maka dia akan meniru gerak-gerik, tingkah laku, pakaian, dan semua, terutama akhlak dari yang dicintainya, terutama ke baginda Rasulullah. Maka tanda-tanda bahwa sholawat itu sudah manjing di dalam kalbunya, sudah masuk di dalam rasanya, sudah masuk di dalam hatinya, maka hatinya, tingkah lakunya, perbuatannya akan mencontoh baginda Rasulullah. Kalau seseorang mengatakan dia sangat senang sekali, gemar sekali bersolawat, tetapi tingkah lakunya, perbuatannya tidak mencerminkan, tidak mencontoh baginda Rasulullah, maka itu perlu untuk dipertanyakan. Seperti halnya saya hanya berusaha untuk terus mengistiqomahkan sholawat, dan mungkin belum begitu bisa, tapi selalu kita coba. Dan kepada semua saudaraku semuanya, sebab itu saya selalu mengatakan kepada saudara-saudaraku semuanya, dalam majelis zikir sholawat Sri Al-Laduni Padepokan Nurjat Sejati, tempat saya, tempat gubuk saya ini, tidak ada guru dan murid. Semuanya hanya berusaha untuk bersama-sama mengistiqomahkan sholawat. Mari sama-sama istiqomah, mengistiqomahkan sholawat. Karena insya Allah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah. Kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, maka kita harus mencintai anak yatim. Karena apa? Karena yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah anak yatim dan janda-janda yang tidak mampu. Ketika kita bisa mencintai anak yatim, maka kita akan dicintai oleh Rasulullah. Dan apabila kita dicintai oleh Rasulullah, maka kita insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Maka selalu saya ajarkan, dan insya Allah selalu saya istiqomahkan, kita lakukan bersama-sama. Mari sama-sama kita mencintai anak yatim, membantu janda-janda yang tidak mampu. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun jenengan berada, mohon doanya, karena malam ini saya berdua saja dengan kameramen. Alhamdulillah, saya tinggalkan sejenak gubuk saya di rumah. Kita berangkat dulu menerima undangan dari salah seorang dukun yang menantang, yang ingin bertemu dengan kami. Mohon doanya semoga kami diberikan keselamatan, karena saya pikirkan satu dukun ini bisa mencelakai 10, 20, bahkan 100 orang, bahkan ribuan orang. Maka mohon maaf, tadi pasien yang banyak di rumah saya tinggalkan sejenak saja, insyaallah, untuk insyaallah memohon kepada Allah agar dukun ini diberikan hidayah oleh Allah. Jadi saya memang sengaja ingin menemuinya. Semoga diberikan hidayah, dan saya mohon doanya kepada saudaraku. Bagi semuanya yang melihat channel resmi Padepokan Nurjat Sejati ini, mohon doanya. Mohon doanya semoga kami diberikan keselamatan. Karena doa dari panjenenganlah yang menguatkan kami, yang memberikan kami sebuah kekuatan, sebuah semangat untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Kami hanya manusia yang lemah tentunya, tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa doa dari jenengan semuanya.
Dan semoga saudaraku semuanya yang melihat tayangan ini, entah itu yang suka atau yang tidak suka, saya doakan dengan semuanya mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan bangun rumah mewah plus mobil mewah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ambil saja hikmah dari apa yang kita lihat, dan apabila tontonan ini sedikit saja bisa memberikan tuntunan buat jenengan, monggo diambil. Kalau buruk ya dibuang saja, anggap saja sebuah sesuatu yang dilihat dan tidak perlu untuk di komentari, tetapi bila sedikit memberikan tuntunan, monggo, semoga bisa memberikan sedikit saja manfaat. Karena yang paling penting yang ingin kami lakukan ialah satu hal saja, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Jangan pernah takut dengan yang namanya kemusyrikan. Sesuatu hal yang terang tidak akan mampu ditembus dengan sesuatu hal yang gelap. Maka oleh sebab itu, terangi hati kita dengan nurullah, terangi hati kita dengan nur Muhammad. InsyaAllah semuanya tidak akan ada masalah. Kalaupun kita diberikan kesusahan oleh Allah, itu sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita terima dengan sabar. Kalaupun nanti diberikan kemudahan, kenikmatan, ya dinikmati saja sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat jadi orang muslim itu sangat-sangat nikmat. Sangat-sangat nikmat. Tidak ada yang melebihi itu. Ketika kita berikan sakit, ya bentuk kasih sayang Allah. Kita berikan kita sehat, ya kita syukuri. Jadi nikmati saja, dan insya Allah semuanya akan terasa mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkat dulu, monggo. Mana tuh? Pergi. Halo? Sini. Sana ada rumah ya kan? Mereka boleh. Assalamualaikum. Nuwun. Masuk. Nggih. Ada tamu. Nggih. Amit nggih. Mit kula niki nggih. Asal kula lenggah niki. Telu-telu niki kula mriki menuhi undangannya panjenengan. Nggih. Maaf. Nggih. Memang saya mengundang kamu. Nggih. Pun ket wau jenengan sudah dari tadi nunggu saya nih. Saya
Nggih. Mungkin malam ini awal dari saya punya keinginan buat panjenengan. Buat saya. Iya. Nggih. Dari berminggu-minggu saya iseng-iseng ritual. Nggih. Itu saya tidak memang panjenengan punya nama cukup kesohor. Dari Nama situ nopo? saya punya mimpi. Nama nopo lho? Saya punya wangsit. Nggih. Mungkin karena jenengan akan mematikan gerak langkah saya, mematikan Ndak. rezeki saya yang selama ini mencoba hidup saya. Yang mau matikan itu sinten lho, Mbah? Yang punya nama itu siapa? Saya itu enggak punya nama. Enggak punya nama apa-apa. Jadi kan ngundang saya. Itu Ya, maksudnya saya itu memang apa? hanya satu permintaan, tutup padepokan panjenengan. Tiba-tiba datang-datang dari sini Enggak. kok suruh nutup. Sebenarnya saya bukan takut untuk Iya. datang ke padepokan. Nggih. Terus kenapa Saya ngundang saya? pribadi orangnya benci dengan keramaian. Sampai suka menyepi-nyepi ngeten. Iya, memang seperti itu. Cari ilmu Saya napa pun pripun? minta maaf kalau mengundang jenengan tempatnya hanya seperti ini. Enggak masalah. Enggak masalah tempatnya Allah seperti berikan apa. kamu untuk membantu orang-orang itu. Otomatis rezeki saya akan mati. Karena jenengan. Terus saya itu apa loh? Bang, di Padepokan itu orang-orang datang sendiri, saya juga enggak ngundang. Walaupun tiap hari ada ratusan, itu orang-orang datang sendiri, saya enggak ngundang. Gini loh. Justru itu masih membuat sakit hati saya. Tuh. Itu kan masalah si jenengan. Sebenarnya gini loh, Mbah. Kita itu kalau namanya mutiara, mau di dasar lautan, ya dicari orang. Walaupun itu ditawar-tawarin ke orang, kalau hanya batu di pinggir jalan, ya orang tidak akan mau. Saya tidak mau mendengar ujian itu. Hanya satu saya minta, tutup padepokan kamu. Terus kalau saya tutup, nanti kalau orang-orang datang itu gimana? Dia datangnya ke tempat saya. Oh, dia datangmu tempatnya aja menyelinap jauh, dek tempat jauh kayak gini, kiri ya, santai mawar. Ya, saya hanya minta satu. Jujur saja, sudah berapa ratus, bukan ratusan, lebih dari itu, banyak nyawa mati di tangan saya. Melalui tangan saya, mulai dari pejabat. Temen nakut-nakutin saya. Tidak, memang itu nyatanya. Temen nakut-nakutin saya. Tidak, berapa? Berarti sampean sudah sering bunuh orang. Ini. Sampean sudah sering bunuh orang. Iya, jujur. Bunuhnya secara langsung atau pakai ilmu-ilmu hitam gitu? Jenengan itu. Ya di tempat seperti ini. Berarti pakai ilmu hitam. Ilmu hitam yang saya pakai. Sampean bunuh banyak dukun, bunuh banyak orang-orang yang niat nolong seperti saya ini, sampean bunuh gitu. Iya. Dan buktinya saya juga di rumah, saya tahu sampean berkali-kali ngirim santet ke tempat saya. Memang saya. Tapi mana? Sampai berarti tidak sakti, bunuh saya aja tidak bisa. No. Mungkin dengan bertemu secara langsung ini. Memang saya menembus alam yang kamu punya. Saya tidak. Mungkin secara bertemu langsung ini. Apa yang kamu miliki mungkin akan ada genggaman saya. Bah. Sampai itu uang sudah dibiar-biar no, kok malah jadi itu gimana tuh? Apa mungkin kamu di sini mau menyerahkan apa yang kamu punya atau bahkan nyawa kamu, darah kamu saya makan sini seperti orang-orang yang sudah lalu? Jawab saja. Boten, santai mawon. Jangan membuat hati saya panas. Nggih. Saya datang ke sini kan jenengan undang saya. Kewajiban umat muslim itu kalau diundang ya datang. Itu saja. Saya cuma pengen itu saja. Ya, mungkin kamu banyak dikagumi orang. Enggak. Orang paranormal mana mungkin Enggak. banyak mengagumi kamu. Tapi Itu lain kan dengan saya. Itu kan pandangan sampean. Lain dengan saya. Paham? Itu terserah. Sekali lagi. Terserah jenengan. Kamu mau enggak tutup padepokan kamu?
Saya itu Saya melakukan tidak mau ruang gerak saya, rezeki saya mati karena Anda. saya itu melakukan apa yang saya lakukan itu nggak peduli pandangan orang, Mbak. Saya itu melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Mau sampean suka, mau enggak, itulah urusannya masing-masing. Yang penting saya happy, saya senang, saya ikhlas, ya sudah. Kok repot sih? Saya enggak mikir pandangan-pandangannya orang, pandangannya jenengan apalagi. Terus sampean suruh nutup tempat saya untuk rumah-rumah saya. Suruh nutup. Jangan buat hati saya panas. Kayak gini. Sebelum ini terhunus dari Ojo gelutan, ojo panasan, sing sabar, sing sarai. Ngeten lho. Saya undang kamu memang untuk Iya. menutup paduan kamu. Sekarang kiat kamu apa? Datang sini memenuhi undangan saya. Saya itu orang muslim. Orang muslim itu kalau diundang wajibnya datang. Saya itu pengen menyenangkan hati jenengan mawon. Wong saya itu diundang orang yang benci sama saya ya datang. Suruh pulang, saya ya pulang. Saya itu yang penting orang yang penting hati orang itu senang itu tak, saya itu sudah kok. Tidak repot. Dan sama undang saya. Dan hati sama senang saya datang. Mas saya sudah Kata-kata kamu buat orang lain, tapi tidak di hadapan saya. pengira orang datang, sudah datang kok masih marah-marah, ya repot sama itu. Terus sama itu sekarang maunya gimana? Maunya Kalau kamu tidak mau menuruti apa yang saya minta tentang paduan kamu, sekarang mohon keluar. Tempat itu. saya suruh datang, suruh keluar, saya ya keluar. Ya, saya bertaruh nyawa. Oke, saya suruh keluar ya keluar. Saya suruh keluar, disuruh ke sini, Mbah. Sudah datang, suruh keluar. Mana tah? Terus mati sampean tripon. Ya, saya mau bertobat adu ilmu. Kalih kula. Bener, kamu punya nama hebat itu. Saya itu sebenarnya enggak punya. Tanpa ini dulu, kamu akan ada di zaman saya. Saya itu enggak punya ilmu apa-apa. Sabar. Nyapa ta? Wong kok nesuan ke? Mbok sing sareh. Sareh sabar, tidak berlaku buat saya. Sampean nyuruh saya datang. Saya sudah datang. Sekarang Hati apa senang. kamu sudah pikir? Pilih Terhadap bos. saya, Saya itu enggak masalah. Wes sak senenge sampean wes. kamu Sak akan senenge. meninggalkan santri-santri kamu. Enggak masalah. Saya itu Ya, kamu sini bawa kawan baik, bawa banyak santri. Kalau kamu di sini jadi bangkai, siapa yang ngurus? biarin. Bangkai kamu Biar saya dimakan sama macan apa biarnya. ini kamu ya. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rijati wa salisari fi sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rijati wa salisari fi sayyidina asma'i wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, aku akui. Tapi bukan ini saja. Kok datang Sekarang apa yang kamu punya? Keluarkan. Saya tidak punya apa-apa, saya punya Allah saja. Saya hanya punya Allah saja. Pikirkan lagi. Mau jadi bangkai atau kau tutup paduan kamu? Enggak. Saya kalau mau nutup ya berarti tutup Allah saja. Saya mengalir apa adanya saja. Saya terima kekalahan ini.
saestu jenengan dah tobat saestu mboten ngulangi malih mboten nglakoni ngaten-ngaten iki malih ya. Demi panjenengan saya akan bertobat. Ndak lakon ngaten-ngaten iki malih. Tidak. Saestu. Ya, janji. Ya, penting mboten dilakoni malih. Nggih, penting mboten dilampahi sing ngaten iki malih. Mboten napa-napa. Sing penting mboten dilakoni hal-hal sing ngaten iki malih. Ya. Karena ngaten iki rugane dia. Ya. Apa ngantos diulangi. Ya, saya Hal sing ngaten-ngaten iki mulai melas ngampos larani lintune. Ampun diulangi malih. boleh ini saya simpan. Nggih, boleh, enggak apa-apa. Nggih pun sepenting mboten di stroke ini nggak bisa gerak sama sekali. Enggak. Tadi licik ini katanya tobat tapi ternyata mau nyelakain saya Mas Yan Kang. Licik ini nggak bisa bangun sekarang, nggak bisa gerak, nggak bisa gerak sampean. Merat lambe ini sangat. Buat sampean tampi apa sama lagi buat. Tadi jenengan bilang ampun nggih. Tiba eta saya pengen lucah kula. Saya pengen nusuk kula jenengan wow. Masih pengen bunuh saya. Saya, Gus. Terus kendak siapa? Kendak siapa bukan itu. Saya sampean nikmati mawon sampean iki wis panen apa buah pakerti sing sampean tandur. Ngeri acur jum. Terus sampean dikon tobat yo malah harap matanya aku. Dukun koplak. Sampean rasane sakniki apa sih sampean lakoni? Tegang. Tak pripun? Disuruh Saya janji tobat. Tinggal wae Gus. bawa jenenge. Tinggal mawon Gus. Jarke. Saya janji. Nanti biar santri aja ke sini, Kang. Kalau dia mau tobat ya biar diteruskan keluarganya. Ya bawa keris-kerisnya juga ya, Kang. Ada keris-kerisnya juga nih saya bawanya.